Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Utakin. NIM saya 20000018418. Saya dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji kompetensi 1 pemrograman web dari PowerPoint yang telah saya buat. Yang pertama yaitu tugas 01A, masuk ke grup WhatsApp. Tugas yang pertama yaitu mahasiswa diharuskan untuk memasuki grup WhatsApp pemrograman web yang telah dibuat. Dilanjutkan dengan screenshot nama mahasiswa pada aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh orang lain sebagai bukti bahwa kita telah masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut. Selanjutnya yaitu tugas 01B. Setiap mahasiswa pada mata kuliah pemrograman web diharuskan mempunyai akun GitLab. Sehingga pada pertemuan kali ini, tugas 01B, kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan pada materi 01B. Lalu dilanjutkan screenshot pada profil mahasiswa yang sudah jadi. Selanjutnya yaitu tugas 02A mengenai konsep client-side dan konsep server-side. Pada tugas 02A, kita diharuskan untuk mencari mengenai pengertian cara kerja, persyaratan, perangkat lunak yang digunakan, dan juga bahasa pemrograman yang digunakan pada konsep client-side dan juga konsep server-side. Yang pertama yaitu pengertian konsep client-side, yaitu bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer, pengguna, atau pengunjung. Dan konsep server-side yaitu membahas mengenai konsep server-side, bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer, server, atau penyedia. Selanjutnya mengenai cara kerja. Cara kerja konsep client-side yaitu klien atau user melakukan request untuk mengakses sebuah dokumen web melalui browser yang ada di komputernya. Request user tersebut akan dicari di web server tempat dokumen web tersebut tersimpan. Lokasi web server mungkin saja berada di internet atau di komputer lokal host. Secara logika, pencariannya dengan cara memanggil dokumen web server tersebut. Yang kedua yaitu, jika web server tempat dokumen tersebut tersimpan sudah ditemukan, maka web server akan melakukan pengecekan terhadap dokumen web yang direquest oleh user. Jika dokumen di dalamnya berisikan client-side server, maka web server tidak akan melakukan pemrosesan apapun terhadap dokumen web tersebut. Dokumen web tersebut langsung dikembalikan ke klien dalam format HTML untuk selanjutnya diproses di sisi klien web browser. Selanjutnya yaitu dokumen tersebut diterjemahkan oleh klien atau web browser atau komponen yang berfungsi menerjemahkannya adalah komponen script interpreter yang biasa disebut juga web engine. Selanjutnya yaitu hasil pemrosesan dokumen tersebut adalah bentuk halaman web dalam format HTML. Halaman web yang telah selesai diproses akan dikembalikan ke klien dalam format HTML yang dapat dilihat di halaman web browser. Halaman web dalam format HTML. Selanjutnya yaitu cara kerja konsep server-side. Yang pertama, user melakukan request dari sisi klien melalui web browser untuk mengakses sebuah halaman web. Selanjutnya yaitu proses request ini akan dicari di web server, khususnya URL atau domain halaman web tersebut. Lokasi dari dokumen web tersebut di web server mungkin saja berada di internet. Dilanjutkan dengan
Jika dokumen tersebut telah ditemukan, maka web server akan mengecek apakah dokumen yang di-request user menggunakan client-side scripting atau server-side scripting. Jika dokumen web tersebut berisikan dokumen client-side scripting, maka web akan mengarahkan pemrosesan ke sisi client web browser. Sebaliknya, jika berisikan server-side scripting, maka pemrosesannya diarahkan kepada web engine. Selanjutnya, web engine akan memproses dokumen server-side scripting tersebut menjadi format dokumen HTML. Selanjutnya, hasil pemrosesan web engine akan dikembalikan lagi ke web server, kemudian dilanjutkan oleh web server ke klien atau user yang merequest dokumen tersebut. Format akhir dokumen tersebut adalah format HTML. Selanjutnya yaitu persyaratan. Persyaratan konsep client-side yaitu pada web browser yang digunakan terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web. Sedangkan persyaratan konsep server-side yaitu web server yang digunakan di dalamnya telah mengintegrasikan komponen web engine. Selanjutnya yaitu perangkat lunak yang digunakan. Pada konsep client-side, perangkat lunak yang digunakan yaitu yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua web editor, yang ketiga web browser, yang keempat web server, yang kelima image editor. Sedangkan pada konsep server-side yaitu web browser, web editor, bahasa pemrograman, dan juga web server. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan pada konsep client-side yaitu HTML, HTML, CSS, JavaScript, XML, dan query. Dengan pada konsep server-side yaitu ASP, PHP, JSP, Cloud Function, Lasso, dan juga SSI. Lanjut ke materi selanjutnya. Tugas 02B. Pada tugas 02B, kita memasang beberapa tools dasar. Mahasiswa diharuskan memasang beberapa tools dasar yang digunakan untuk menunjang pemrograman web. Di sini saya memasang aplikasi Visual Studio Code sebagai aplikasi penunjang saya dalam pemrograman web. Dilanjutkan dengan screenshot mahasiswa beserta aplikasi tersebut dan juga isi aplikasi tersebut apa saja. Selanjutnya yaitu tugas 02C. Pada tugas 02C, kita memasang aplikasi web server lokal. Mahasiswa diwajibkan memasang salah satu aplikasi web server lokal. Saya di sini memasang hem sesuai saran dari tugas yang diberikan, dilanjutkan dengan screenshot aplikasi dan foto mahasiswa bersama dengan aplikasi tersebut. Seperti contoh di samping ini. Selanjutnya yaitu tugas 2D. Pada tugas 2D, kita membuat proyek baru di web GitLab. Mahasiswa diharuskan membuat proyek baru di GitLab sesuai dengan referensi yang diberikan. Dilanjutkan dengan menginvite member dengan email yaitu sebagai berikut pada proyek baru tersebut dan minimal menjadi developer supaya member dapat mengakses apa yang sudah kita buat pada proyek tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan screenshot pada proyek tersebut. Selanjutnya yaitu tugas 3A. Pada tugas 3A kita membahas mengenai artikel mengenai hypertext markup language. Pada tugas 3A kali ini diharuskan membuat artikel mengenai hypertext markup language yang berisi mengenai sejarah, pengertian, versi, dan juga fitur. Sedangkan HTML itu memiliki beberapa pengertian, yaitu HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, dan HTML merupakan suatu markup language. Kemudian, mengenai sejarah HTML yang lumayan panjang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pada tahun 1980, ketika IBM berniat membuat bahasa kode untuk menggabungkan teks dengan perintah performatan agar mengenali elemen dokumen.
Dilanjutkan, bahasa yang menggunakan tanda-tanda ini dinamakan markup language, sedangkan IBM memberinya nama GML. Pada 1986, ISO mengeluarkan standarisasi bahasa markup berdasarkan GMK dengan nama Standard Generalized Markup Language atau SGML. Bahasa SGML ini kemudian banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan. Lanjutkan pada 1998, Kai Lau tim bekerja dengan Berners-Lee, Robert ketika mereka bekerja di CERN, sebuah lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa, mencoba mengembangkan SGML dan dari merekalah lahir HTML. HTML pertama kali dipopulerkan oleh browser Mosaic. Selanjutnya pada November 1995, IETF merilis versi HTML 2.0 yang merupakan penyempurnaan HTML 1993 yang kemudian menyusul versi selanjutnya di tahun yang sama, yaitu 1997, W3C meluncurkan versi 3.2, 18 Desember 1997 dirilis versi 4.0, pada 24 April 1998 dirilis versi HTML 4.01, pada tahun 2000 XHTML 1.0 dirilis, dilanjutkan 2001 XHTML 1.1 rilis, 2002 sampai 2006 XHTML versi 2.0, dilanjutkan pada 2008 XHTML 5. Dilanjutkan mengenai versi HTML sendiri sebagai berikut: versi HTML 1.0, versi HTML 2.0, versi HTML 3.2, versi HTML 4.0, versi HTML 4.01, versi XHTML 1.0, versi XHTML 1.1, versi XHTML 2.0, dan versi XHTML 5. Selanjutnya fitur. Fitur yang terdapat pada HTML yaitu sebagai berikut. Yang pertama doi type, selanjutnya elemen figur small, dapat diedit, dapat input email, placeholder, penyimpanan lokal, header dan footer, dan hgroup. Dari selanjutnya pemformatan paragraf dengan HTML. Pada tugas 03B, mahasiswa diharuskan membuat HTML dengan paragraf yang sudah ditentukan. File bertipe HTML disimpan di web server lokal, dilanjutkan pengamatan, screenshot hasil web, dan juga listing penjelasan. Listing penjelasan yaitu sebagai berikut: penggunaan body, menunjukkan penggunaan bagian tubuh pada penulisan teks tersebut, dan P digunakan untuk menuliskan paragraf pada body. Contoh hasilnya itu sebagai berikut, ada gambar di atas ini. Selanjutnya yaitu tugas 03C. Pada tugas 03C kali ini kita diberi materi mengenai pencetakan tebal, miring, dan juga garis bawah. Kita diharuskan mempelajari, membuat, dan memodifikasi mengenai penulisan tebal, miring, dan juga garis bawah pada pemrograman web. Listing dan penjelasan sebagai berikut. B. Digunakan untuk mencetak kalimat menjadi tebal. I. Digunakan untuk mencetak kalimat menjadi miring. O. Digunakan untuk mencetak kalimat menjadi bergaris bawah. Dan ketiganya bisa dikombinasikan dengan menggabungkan kode-kode tersebut. Contohnya seperti di atas ini yang telah saya modifikasi dari sebelumnya yang ada pada materi 03C. Selanjutnya tugas 3D. Pada tugas 3D kita membuat mengenai tulisan ilmiah. Tugas 3D mempelajari, membuat, dan memodifikasi tulisan ilmiah pada web pemrograman yang penulisannya menggunakan sub
yang digunakan membuat ukuran angka, huruf, kata, atau kalimat tidak berlanjut menjadi lebih kecil dari biasanya dan tidak diletakkan sedikit di bawah baris karakter normal. Contohnya seperti di atas ini yang telah saya modifikasi. Selanjutnya yaitu tugas 3E, membuat kombinasi kalimat tebal, miring, dan garis bawah. Tugas 03E kali ini diharuskan membuat web pemrograman berupa perkenalan diri dengan menggabungkan materi yang sudah didapatkan dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu berupa kalimat miring, tebal, bergaris bawah, dan juga kombinasi ketiganya. Pada gambar tersebut yang telah saya buat, selanjutnya yaitu tugas 3F mengenai tag font, size, dan juga color. Pada tugas 03F, materi yang digunakan untuk membuat web yaitu mengenai font, size, dan juga color pada tag yang diaplikasikan pada pemrograman web. Penjelasannya sebagai berikut. Font size sama dengan titik 2 atas name font, titik 2 font. Berfungsi untuk mengubah font kalimat yang ditampilkan sesuai yang diinginkan. Font size sama dengan titik 2 N atau M, titik 2 font berfungsi untuk mengubah ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan font size tanda kutip 2 RRGGBB kutip 2 font berfungsi untuk mengubah warna tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya seperti di atas tersebut yang terdapat font size, dan juga color. Selanjutnya tugas 03G, kita diharuskan menyisipkan gambar dan akor link di HTML. Pada tugas 03G, pemrograman web dilakukan dengan memasukkan unsur gambar dan penggunaan anchor link. Listing dan penjelasan sebagai berikut. IMG SRC sama dengan tanda kutip 2 image tanda kutip 2 digunakan untuk menampilkan gambar pada web. PX sama dengan tanda kutip angka, PX tanda kutip digunakan untuk menentukan tinggi gambar. Width sama dengan tanda kutip 2 angka, PX tanda kutip 2 digunakan untuk menentukan lebar gambar. A, href sama dengan tanda kutip 2 link tanda kutip 2 digunakan untuk menempatkan link yang bisa langsung dituju apabila diklik. Contohnya seperti di atas yang telah saya buat. Selanjutnya, setelah itu bisa di screenshot dan di-upload pada project GitLab. Selanjutnya tugas 03H. Tugas 03H yaitu pemformatan tabel menggunakan HTML. Tugas 03H mempelajari dan membuat tabel pada HTML yang sudah ada di materi dan dilanjutkan modifikasi, listing, dan penjelasan sebagai berikut. Tabel digunakan untuk mendefinisikan pembuatan tabel. TR digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. TD digunakan untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. TH digunakan untuk mendefinisikan header di dalam tabel. Tilt digunakan untuk membungkus konten bagian judul. Tbody digunakan untuk membungkus konten bagian isi tubuh. Tfoot digunakan untuk membungkus konten bagian kaki atau bawah dari tabel. Contohnya seperti di atas tersebut. Selanjutnya bisa di-share ke project GitLab sehingga bisa dilihat oleh member. Selanjutnya yaitu tugas 04, tugas terakhir pada presentasi kali ini. Pada tugas kali ini, kita membuat form dan
DIF. Pada tugas 4 kali ini diharuskan untuk membuat form sesuai dengan yang sudah ada di materi 4 dan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai kreativitas mahasiswa masing-masing. Dilanjutkan dengan mengupload pada web GitLab yang telah kita buat. Selanjutnya itu listing dari dan penjelasan dari tugas 4 seperti ini, yaitu TR digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Jadi digunakan untuk membuat kolom atau sel sifat baris tabel. Image share digunakan untuk menampilkan gambar pada web. Height digunakan untuk menentukan tinggi. Href digunakan untuk menempatkan link yang bisa langsung dituju. BR berfungsi sebagai enter. Kebanyakan yang digunakan pada tugas 4 sudah dijelaskan pada tugas materi sebelumnya, sehingga kita tinggal mengaplikasikannya pada tugas kali ini sekreatif mungkin. Contohnya seperti ini yang telah saya buat, form mahasiswa Universitas Samarinda. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.